Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok aktivitas dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Hafiz Ardiansyah, kedua Bramida Raditya Esa, ketiga saya sendiri M. Khalid Alwi, keempat ada Martin Panjaitan, dan kelima ada M. Irfan Miftah Harjo. Next. Dan hari ini adalah outline yang akan kami jelaskan. Next. Yang pertama adalah latar belakang, di mana latar belakang mengapa kami memilih embedded system mengenai tip detector adalah karena seiring dengan perkembangannya zaman dan teknologi, banyak sarana yang dirancang secara otomatis untuk membantu kegiatan manusia dalam mengatur keamanan lingkungan ataupun ruangan yang memerlukan tingkat pengamanan yang lebih ketat. Terutama misalnya pada rumah ataupun kampus bila ingin terhindar dari kriminalitas seperti pencurian, perampokan, dan tindak kriminalitas lainnya, serta musibah lain seperti jadi dengan adanya latar belakang tersebut, maka kami akan membuat alat yang berfungsi untuk mendeteksi dari maling dengan sensor PIR yang akan kami gunakan. Next. Lalu rumusan masalah dari alat yang kami buat adalah yang pertama, bagaimana meminimalisir terjadinya tindakan pencurian di rumah ataupun di kos. Yang kedua, bagaimana sistem bekerja sebagai alat mendeteksi terjadinya pencurian. Next. Dan tujuan dari pembuatan alat ini yaitu ada dua. Yang pertama, dapat meminimalisir terjadinya tindakan pencurian di rumah. Dan yang kedua, dapat mengetahui cara kerja dari sistemnya. Next. Ya, selanjutnya adalah alat dan bahan. Di sini yang pertama itu adalah Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini berfungsi untuk sebagai controller utama untuk memproses input-output dan mengkomunikasikan semua sistem secara keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah sensor PIR. Sensor PIR ini biasa digunakan untuk mendeteksi pergerakan manusia dalam daerah lampu yang dijangkau oleh sensor PIR. Selanjutnya adalah buzzer. Buzzer di sini adalah sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Nah, di sini nanti jadi buzzernya itu akan berbunyi. Selanjutnya adalah SIM900. SIM900 ini adalah microcontroller Arduino yang nantinya akan berguna sebagai fitur notifikasi SMS. Jadi nanti akan mengirimkan SMS adalah SIM Arduino SIM900-nya. Lalu selanjutnya ada kabel jumper. Kabel jumper ini berfungsi sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Nah, selanjutnya ada power supply. Power supply ini berfungsi untuk memberikan input daya terhadap modul SIM pada alat detektor ini. Lalu selanjutnya adalah heat cap. Heat cap ini berfungsi untuk menghubungkan serial port yang dipilih dengan Arduino. Lalu yang terakhir ada pin header male. Pin header male ini berfungsi untuk mengubah kabel jumper dari Arduino ke SIM 900. Selanjutnya ada bagian perakitan. Yang pertama itu ada gambar diagram blok. Di sini ada power supply yang nantinya akan mengirim daya kepada Arduino dan sensor PIR yang nantinya dihubungkan kepada Arduino sebagai sensor, dan nantinya output berupa data akan dikirimkan ke modul SIM900 dan dikirim ke pengguna juga, dan ada output suara yang dihasilkan dari buzzer. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart di sini ketika alat diaktifkan, pertama ada inisialisasi port, yang kemudian ada proses pembacaan sensor PIR, dan di sini ketika ada maling, buzzer akan menyala dan modul SIM akan mengirimkan sebuah pesan kepada pengguna dan akan kembali lagi ke proses pembacaan sensor PIR. Dan ketika tidak ada maling, berarti rumah aman dan akan looping kembali ke proses pembacaan sensor PIR. Next. Sini ada mulai perakitan. Yang pertama dengan menghubungkan pin daya 5 volt dan GND ke breadboard. Next. Yang kedua, menghubungkan passive buzzer ke breadboard dan pin 3 pada Arduino. Selanjutnya,
adalah proses menghubungkan sensor PIR ke breadboard dan pin 2 pada Arduino. Selanjutnya adalah proses memasang SIM card pada modul SIM 900. Next. Dan yang terakhir adalah menghubungkan modul SIM 900 ke breadboard dan pin 789 pada Arduino. Next. Simulasi alat. Next. Nah, berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam pengujian, yaitu 1 laptop, kemudian software Arduino IDE, yang ketiga Arduino Uno, yang keempat kabel USB. Kemudian langkah-langkah simulasinya. Yang pertama, menghubungkan Arduino Uno ke laptop dengan kabel USB, lalu menjalankan program Arduino IDE. Setelah itu, mari kita cek device manager dan melihat Arduino Uno apakah telah berada pada port yang benar. Yang keempat, mengupload sketch program pada Arduino Uno. Berikut adalah source code dari simulasi. Di sini ada void setup, yaitu untuk menginisialisasi program, dan ada buzzer yang telah didefinisikan pada pin nomor 3, kemudian sensor PIR didefinisikan pada pin nomor 2. Lanjut. Kemudian ini ada fungsi loop, yaitu untuk mengetes alat Arduino sistem detektor. Lanjut. Nah, di sini kita buat sistem menu, yaitu ketika inputnya 1, maka akan mengetes buzzer apakah bunyi atau tidak. Ketika inputnya 2, itu akan memberikan output apakah sensor PIR mendeteksi gerakan atau tidak. Lanjut. Nah, di sini setelah program dibuat, maka program akan diupload ke Arduino IDE, ke alat Arduino kita. Lanjut. Nah, di sini ada tempat untuk memasukkan input. Lanjut. Nah, ketika input 1 dimasukkan, maka itu pada hasil yang kita dapatkan, buzzer akan berbunyi. Lanjut. Nah, kemudian ketika kita memasukkan input 2, maka output akan keluar sebagai bentuk val. Kalau val sama dengan 0, maka tidak mendeteksi gerakan. Ketika val sama dengan 1, maka itu sensor PIR akan mendeteksi gerakan. Lanjut. Ya, lanjut. Kemudian ini adalah source code final untuk pada sistem TIF detektor kita. Inti dari program ini yaitu ketika sensor PIR mendeteksi pergerakan, maka Arduino akan membunyikan buzzer dan mengirimkan pesan ke nomor yang telah kita tentukan. Lanjut. Nah, berikut adalah output yang dihasilkan dari program tersebut. Lanjut. Berikut adalah preview dari SMS yang telah dikirim. Di situ nampak TIF detektor test. Nah, oke. Ya, lanjut. Lanjut. Udah, ini udah jelas ya. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Oke, yang selanjutnya adalah pembahasan. Next. Pada pembahasan kami setelah membuat pendeteksi ini, tahap pertamanya adalah di mana sensornya akan dikalibrasi. Lanjut. Lalu pada tahap keduanya di sini, setelah sensornya berhasil dikalibrasi, sensor PIR aktif yang artinya siap untuk mendeteksi pergerakan. Lanjut. Pada tahap ketiga ini, saat sensor PIR mendeteksi pergerakan, maka buzzer akan berbunyi dan modul SIM 900 akan mengirimkan pesan ke pengguna. Next. Nah, di sini setelah semuanya terjalan dan mendeteksi pergerakan, maka pesannya akan terkirim ke pengguna. Next. Nah, setelah kami melakukan
pembuatan dari alat pendeteksi ini, kelebihan yang dari kami buat yaitu yang pertama rumah aman dari maling. Yang kedua, bisa mengetahui adanya gerakan yang ingin melewati pintu atau jendela dari jarak jauh. Yang ketiga, sistem dapat mengirim pesan ke pemilik rumah secara real time. Yang keempat, cukup menggunakan satu jenis sensor bisa menjaga rumah tetap aman. Yang terakhir yaitu biaya pembuatan alat thief detector tergolong murah. Next. Kekurangannya yaitu tidak bisa menampilkan secara visual. Yang kedua, objek tidak terdeteksi jika berada di luar jangkauan sensor. Yang ketiga yaitu semua makhluk hidup akan terdeteksi jika berada di jangkauan sensor. Next. Jadi kesimpulan yang kami lakukan yaitu ada 3, di mana yang pertama yaitu kesimpulannya sensor PIR dapat mendeteksi gerakan dalam jarak 5 meter, sehingga satu sensor PIR dapat dimanfaatkan untuk satu ruangan. Yang kedua, alat dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi kepada pengguna ketika sensor PIR mendeteksi adanya gerakan mencurigakan berupa SMS. Yang ketiga yaitu aplikasi sensor passive infrared sebagai alat pendeteksi maling. Ya, sekian untuk presentasi dari alat kami. Dan berikutnya adalah video ilustrasi dari penggunaan alat thief detector. Selamat menonton. Terima kasih. A few moments later. Meanwhile, in our universe.